Assalamualaikum Pak Arif. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mewawancari Bapak sebagai pimpinan atau kepala sekolah. Perkenalkan, saya Angga Mulyanda, calon guru penggerak angkatan 07. Di sini saya mendapatkan tugas untuk mewawancari Bapak sebagai pimpinan atau sebagai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin gitu Pak. Waalaikumsalam yang pertama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Angga. Iya. Senang sekali sih saya ketemu Pak Angga sebagai seorang guru penggerak dari SMA Sisa 2 ya. Iya. Artinya di sekolah kita berarti artinya sekolah kita tidak kalah dengan orang lain. Iya. Sekolah kita juga punya calon guru penggerak dan mudah-mudahan ini menjadi sukses gitu. Iya. Ya, alhamdulillah kalau hari ini Pak Angga ada kegiatan untuk wawancara saya tentang pengalaman saya tentunya ya. Iya, pengalaman Dan yang Bapak. utama jangan susah-susah pertanyaannya. Siap Pak. Ya. Jangan susah-susah. Oke. Mangga silahkan. Ya. Oke Pak, selama ini Bapak tentu seringkali menemukan kondisi permasalahan yang membutuhkan penyelesaiannya Pak. Mungkin di antara situasi tersebut, apakah ada yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dan apakah Bapak dapat membedakan keduanya? Mana dilema etika dan mana itu bujukan moral Pak? Dilema etika dan bujukan moral ini sebenarnya dua ungkapan yang baru ya. Ini mungkin munculnya setelah ada guru penggerak kali ya. Tapi kalau saya membaca-baca bahwa yang disebut dengan dilema etika itu adalah kondisi ketika kita harus memutuskan sesuatu pilihan antara sesuatu yang benar tapi yang benar dengan yang benar gitu. Artinya kalau kita memilih putusan ini benar dari sisi misalnya sisi aturannya benar, kalau memilih yang ini benar dari sisi kemanusiaan misalnya, nah itu disebut dilema etika. Tapi kalau misalnya bujukan moral itu berkaitan dengan regulasi dan aturan. Artinya ketika kita memilih keputusan ada dua pilihan. Hal yang ini kalau yang kita pilih A benar secara aturan, tapi kalau yang B salah secara aturan, tapi tetap harus diambil putusannya gitu. Jadi kalau dibandingkan mah dilema etika dengan bujukan moral itu dilema etika itu kalau dibandingkan ya benar dan benar. Kalau bujukan moral itu antara benar dan salah gitu. Pak, apakah Bapak pernah mengalami suatu permasalahan yang merupakan dilema etika Pak? Pernah lagi itu mah memang sudah kayaknya seorang pimpinan pasti ditempeli dengan dilema etika dan bujukan moral. Perlu saya beri contoh perlu. Kayak gini misalnya. Suatu saat saya pernah menerima laporan dari seorang wali kelas. Ini contoh dilema etika ya. Dilema etika. Permasalahan dari wali kelas, bahwa wali kelas mengatakan bahwa ada siswanya saat pandemi siswanya tidak pernah masuk, tidak pernah ikut pembelajaran dengan maksimal. Nah, lalu ketika ditanyakan mengapa, ternyata dia itu mengikuti dia itu sudah ikut atau sudah tekan kontrak dengan salah satu rumah produksi. Nah, bahkan sampai orang tuanya pun datang dan menyampaikan itu. Di satu sisi kita tahu bahwa anak bersekolah itu untuk mencari penghidupan. Di sisi lain, anak harus mengikuti apa yang diatur oleh sekolah, yaitu mengikuti KBM dengan maksimal, gitu. Nah kan dilema. Kita mengizinkan anak, udah nggak apa-apa, nanti masa nilai kan bisa diatur misalnya, karena ini juga sudah menemukan penghidupan lebih awal dia itu. Nah tapi kalau kita memilih si A tidak mengikuti pembelajaran, itu menurut saya benar karena masih ada teknis lain yang untuk membayar kekurangannya itu, gitu. Dan kita mengizinkan dia mengikuti rumah produksi itu termasuk benar juga. Karena apa? Karena tujuan sekolah penghidupan. Dia sekarang sudah menemukan penghidupan lebih awal. Salahnya itu saja sih sebetulnya. Tapi ya dengan tujuan pendidikan, tujuan pembelajaran itu sudah dianggap benar, antara benar dan benar, gitu. Benarnya tidak mengizinkan anak, tidak memperbolehkan anak tidak ikut belajar
benar karena apa? Karena masih ada cara lain untuk anak mencapai nilai yang diinginkan gitu. Oh iya Pak. Itu pembujukan moral kadang-kadang ketika suatu saat ada kegiatan anggaplah kepanitiaan. Dalam aturan tidak boleh ada konsumsi untuk kegiatan itu. Tapi secara kemanusiaan kita tidak mungkin membiarkan orang bekerja di pagi sampai malam tanpa ada konsumsi. Nah, itu satu pilihan yang terus terang ketika kita memberikan makan pada panitia benar, tapi dalam aturan disalahkan. Itu juga menjadi permasalahan. Itu salah satu contoh ketika kita mengidentifikasi mana dilema etika, mana rujukan moral. Seperti itulah contohnya seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas contohnya. Saya jadi semakin jelas seperti apa kondisinya di sekolah ini ya Pak. Setiap saat terjadi. Baik dilema etika itu pada terjadi pada siswa saja. Kadang-kadang kepada staf juga kita bisa terjadi seperti itu gitu. Ya contohnya ada tenaga pengajar yang lumayan jauh, lalu dengan berbagai problema kadang tidak masuk dan sebagainya, itu bisa menjadi dilema etika juga itu. Baik Pak, ketika Bapak mengalami permasalahan atau harus mengambil keputusan yang merupakan kondisi dilema etika, terutama untuk kasus seperti itu, bagaimana sih Bapak menjalankan pengambilan keputusannya? Iya. Ya kalau kita sebut prosedur kali ya. Jadi Iya, caranya saya pertama mengidentifikasi dulu permasalahan apa ini yang sebenarnya harus kita pecahkan. Setelah itu saya mencoba mengumpulkan atau memanggil atau bertemu dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya, gitu ya. Seperti contoh tadi siswa yang tadi, saya panggil wali kelasnya, saya panggil anaknya, saya ketemu orang tuanya, kemudian saya mencoba berbicara dengan wakasek yang berhubungan itu, misalnya wasiswaan dan kurikulum. Nah, kemudian setelah itu baru kita mencari fakta-faktanya seperti apa, sehingga sampai saat itu saya menemukan fakta bahwa betul orang tua itu tidak berbohong bahwa anak sudah terikat kontrak dengan satu rumah produksi. Faktanya juga kenapa anak sampai mencoba mencari celah itu, karena selama pandemi tidak punya kegiatan apa-apa dan ada kesempatan untuk ikut casting, akhirnya dapat. Ya seperti itulah fakta-fakta yang kita dapat gitu. Dan terus mengambil fakta-fakta dari guru-guru tentang nilai anak bagaimana, dan memberikan solusinya bagaimana seharusnya gitu. Nah, setelah itu baru didiskusikan bersama dengan timnya. Yang saya maksud tim di sini adalah rekan-rekan wakasek plus wali kelas ya. Baru nanti kita tentukan keputusannya seperti apa gitu. Berarti melibatkan banyak orang ya Pak? Harus melibatkan banyak orang. Kenapa? Ya karena ini kan sifatnya kompleks ya. Kompleks, harus melibatkan banyak orang. Dan kita memutuskan jangan sampai keputusan atas keinginan sendiri gitu. Karena apa? Karena kan tanggung jawab mendidik itu bukan tanggung jawab antara wali kelas dan kepala sekolah saja, tapi tanggung jawab semuanya gitu ya. Baik Pak, tapi supaya lebih efektif lagi, apakah ada suatu prinsip atau tips dan trik sehingga pengambilan keputusan dalam dilema etika itu efektif Pak? Kerjasama dan musyawarah. Musyawarah gitu. Tanpa musyawarah kita belum tentu menemukan cara yang tepat gitu ya. Karena apa? Karena kita melibatkan banyak orang, sehingga musyawarah paling tepat untuk paling efektif untuk pengambilan keputusan gitu, musyawarah. Baik Pak, kemudian kalau saya boleh menggali lebih dalam, apakah ada suatu tantangan dalam pengambilan keputusan yang merupakan dilema etika ini Pak? Tantangan yang utama adalah apabila dalam tim atau dalam pelaksanaan musyawarah ada ya katakanlah staf yang kekeh memegang aturan, kekeh memegang regulasi, tidak fleksibel, bahwa pendidikan itu tidak seperti penjara,
maksudnya tidak seperti penjara gini, kata kasarnya mah tidak seperti penjara salah begini hukum mati gitu. Nah, pendidikan kan tidak seperti itu. Nah, tantangan bagi saya itu ketika memberikan pengertian kepada rekan-rekan yang kita ajak kerjasama itu, ternyata dia atau yang bersangkutan sangat memegang aturan, terlalu kaku begitu. Nah itu tantangan yang terbesar sebetulnya. Kalau yang lain-lainnya bisa dimusyawarahkan, tapi tantangan itu seperti itu. Misalnya misalnya tim saya ini tim Wakasek ya, atau termasuk wali kelas juga gitu, termasuk guru BK misalnya. Nah kalau misalnya salah satu dari mereka ada yang kekeh dengan aturan, itu akan menjadi tantangan bagi kita. Justru itu maka musyawarah yang akan menjadi paling tepat, paling efektif untuk mengambil keputusan gitu ya. Jadi kalau sendiri mah bisa-bisa wes bapak sih milih keputusan itu, bapak bisa seperti itu terjadi itu. Nah makanya saya selalu dengan musyawarah. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya lebih lanjut dalam pengambilan keputusan ini ya Pak. Apakah Bapak menyelesaikan permasalahan-permasalahan dilematika ini langsung Bapak selesaikan, ataukah Bapak memiliki jadwal tertentu tidak langsung diselesaikan gitu Pak? Oke. Saya menjadwalkan bahwa ada pertemuan rutin antara manajemen itu ya setiap hari. Dari pertemuan itu maka kita menemukan permasalahan-permasalahan. Setelah itu baru kita jadwalkan untuk menanganinya dengan aturan, artinya oke, kita punya target sampai berapa hari nih untuk membereskan bagian ini gitu ya. Artinya contohnya begini, sekarang segera jadwalkan kapan ibu bisa home visit, kapan ibu bisa melaporkan kepada saya. Setelah itu nanti kapan akhirnya kita menjadwalkan bersama dan akhirnya mendapatkan fakta, lalu barulah dengan kesimpulan pengambilan keputusan. Jadi ketika kita menemukan permasalahan, maka segera kita jadwalkan untuk penanganannya. Berarti butuh proses ya Pak? Proses, iya. Tidak bisa langsung pecahkan itu, wah itu akan bahaya kalau gitu. Ya. Dalam pengambilan keputusan ini, apakah Bapak memiliki faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusannya? Itu yang mempermudah. Kalau sudah tidak ada komunikasi, sudah waktu bertemu sulit, ya akan repot. Yang utama itulah efisiensi waktu dan komunikasi yang efektif antar manajemen ya, antara anggota manajemen gitu. Kalau misalnya orang-orang tertentu ada atau tidak Pak, orang-orang tertentu yang mempermudah keputusan Bapak? Yang saya libatkan selama ini adalah orang terdekat dalam manajemen ya, yaitu Wakasek karena Wakasek itu kan menjadi kepanjangan tangan dari saya untuk menuju ke guru-guru, ke wali kelas dan sebagainya. Lalu akhirnya mereka yang mempermudah saya gitu, orang-orangnya itu Wakasek gitu, 4 Wakasek itu, karena di antara mereka juga sama mengajar juga kan, dia masih punya jam mengajar juga. Oke Pak, sekarang saya menjadi lebih jelas antara teori yang saya pelajari dengan bagaimana penerapannya dalam dunia nyata. Nah Pak, dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang mana permasalahannya adalah dilema etika, apakah ada suatu pembelajaran khusus yang Bapak petik dari pengalaman-pengalaman Bapak ini? Nilai rasa kemanusiaan sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai warga masyarakat ya, dan sebagai siswa sendiri. Jadi yang saya ambil adalah nilai rasa. Kita akan semakin peka dengan permasalahan dilema etika, kita akan semakin peka dengan kehidupan gitu ya, bahwa ternyata hidup itu tidak seperti membalikan tangan atau tidak seperti memilih A dan B, tidak seperti itu. Harus dengan rasa, dengan hati dan pikiran gitu. Yang utama hikmah dari semua itu adalah nilai rasa gitu, bahwa kita sudah semakin mengerti bahwa hidup itu seperti ini gitu.
hidup itu kompleks gitu. Jadi dalam mengambil keputusan tidak bisa memberikan tangan, tapi melalui proses gitu. Karena etika kan hubungannya dengan rasa ya, dengan hati gitu. Gitu. Alhamdulillah Pak, setelah tadi kita melakukan wawancara, semua pertanyaan yang ditugaskan oleh calon guru penggerak sudah terlaksana, dan juga saya mendapatkan pencerahan nih dari wawancara saya dengan Bapak hari ini. Jadi saya mendapatkan wawasan baru, mendapatkan pengalaman baru dari wawancara dengan Bapak tadi gitu. Ya ternyata dari isi wawancara itu ternyata memang pengalaman pribadi saya ya. Iya betul. Sehingga betul-betul sangat berguna bagi guru penggerak. Makanya nggak aneh kalau misalnya guru penggerak dinobatkan atau diwacanakan bahwa persyaratan kepala sekolah, persyaratan pengawas harus dari guru penggerak. Iya. Memang ternyata dengan wawancara ini akhirnya Pak Angga mendapatkan apa yang biasa saya kerjakan sehari-hari saat menjadi kepala sekolah. Iya. Gitu. Nah, mudah-mudahan manfaat. Kemudian yang utama ya betul-betul jadi bekal ketika nanti Pak Angga melangkah ke jenjang berikutnya. Jadi bukan hanya sebagai guru tapi kepala sekolah atau pengawas dan sebagainya. Amin. Terima kasih Pak Angga udah percaya kepada saya. Mudah-mudahan manfaat, dan kalau mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang. Iya, terima kasih juga Pak udah menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan semuanya terwujud, tercapai. Dan terima kasih juga atas waktunya. Mungkin itu aja dari saya Pak. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Saifullah. Mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Angga Mulyanda, calon guru penggerak angkatan 7. Tujuan saya di sini ingin wawancara dengan Pak Saifullah terkait dengan nilai-nilai kebijakan dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Apakah Pak Saifullah bersedia untuk melakukan wawancara dengan saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilahkan kepada Pak Angga Mulyanda untuk mewawancarai saya, merupakan salah satu syarat menjadi calon guru penggerak. Saya dipersilahkan. Ya, terima kasih. Bisa kita mulai ya Pak Epul dengan pertanyaan nomor 1. Apa yang dimaksud dengan? Ya Pak Epul, selama ini Bapak tentu seringkali menemukan kondisi permasalahan yang membutuhkan penyelesaian. Mungkin di antara situasi tersebut, apakah ada yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Dan apakah Bapak dapat membedakan keduanya, mana dilema etika dan mana bujukan moral? Ya, saya selaku kepala sekolah yang ada di saya pimpin mengaturkan merespon baik kepada para calon pengguru penggerak untuk mewawancarai saya. Pertama, mengenai kebijakan-kebijakan yang harus saya ambil. Ada yang sifatnya kebijakan yang benar dengan benar, ataupun kebijakan yang menurut benar dan kebijakan tersebut tidak benar, padahal kebijakan tersebut adalah untuk seakan-akan itu untuk dinikmati bersama. Iya betul Pak. Memang pastinya pada kehidupan sehari-hari Bapak sebagai pimpinan pasti selalu mengambil keputusan, dan tadi itu ada yang sepertinya kebijakan tersebut kok pihak ini benar, pihak lain juga benar ya Pak ya. Tapi ada juga yang satu pihak benar sedangkan pihak yang lain kelihatannya benar gitu ya. Ada tidak ya Pak contohnya dalam kehidupan Bapak ketika sedang mengambil keputusan yang mana kelihatannya sih dua-duanya benar, ada gak Pak contohnya kira-kira? Contohnya ada, saya pernah sering mengalami di sekolah ketika saya menugaskan salah satu guru untuk mengikuti kegiatan rapat, apakah diklat dan sebagainya, tetapi beliau juga memiliki jam mengajar pada hari itu, sehingga saya punya jawaban tersendiri. Jawaban saya
kalau mengajar bisa dikondisikan ataupun dititipkan kepada guru piket dan sebagainya. Tetapi kan kalau rapat tidak ada waktu lain selain hari ini, sehingga tetap si guru tersebut untuk mengikuti kegiatan meskipun dia ada jam mengajar di sekolah. Baik Pak, terima kasih atas contohnya. Nah, kemudian bagaimana Bapak sebagai pimpinan mengambil keputusan jika ada kejadian di mana dua kepentingan itu sama-sama benar? Bagaimana proses Bapak mengambil keputusannya? Mengambil keputusan dengan cara memberikan suatu pandangan terhadap guru tersebut. Sekira contohnya aja, selama ini saya belum pernah mengalami yang sifatnya urgen kepentingan beliau, tetapi selama ini selalu menerima kasus bahwa beliau di sekolah ada ngajar dan dia sedangkan harus berangkat mengikuti dinas luar, sehingga saya memberikan pandangan kepada guru tersebut kalau ngajar bisa dikondisikan ataupun dititipkan ataupun memberikan tugas menitipkan kepada guru yang ada. Sedangkan untuk melakukan di dinas luar itu tidak bisa diwakilkan kepada yang lain. Baik Pak, terima kasih atas contohnya. Kemudian secara umum Pak, bagaimana selama ini proses Bapak dalam mengambil keputusan bisa berbagai keputusan dalam berbagai hal? Apakah Bapak punya prosedur tertentu? Untuk prosedur secara saya selaku pimpinan tetap kembali kepada nilai kekeluargaan di sekolah tersebut. Artinya adalah jika guru tersebut mengelak apa dengan tugas yang telah diberikan oleh sekolah yang sifatnya tidak bisa digantikan. Halnya contoh, beliau saya tugaskan untuk mengikuti kegiatan rapat, sedangkan di keluarganya ada belasungkawa ataupun mengantar anak istrinya berobat dan sebagainya, saya mengambil keputusan maka dialih tugaskan kepada guru yang lain. Itu salah satu kebijakan yang saya ambil selama di kasus yang ada di sekolah saya. Berarti secara kekeluargaan ya Pak. Kemudian Pak, menurut Bapak sendiri kan permasalahan di sekolah ada yang ringan, ada yang berat. Nah, cara pengambilan keputusan yang paling efektif menurut Bapak bagaimana ya Pak? Cara pemanggilannya efektif kepada menurut saya ketika menerima kasus yang begitu berat. Yang berat di sini apakah kasus terhadap siswa ataupun kasus terhadap dedikasi guru dalam melaksanakan tugas. Di antaranya adalah tetap memiliki tahapan-tahapan. Tahapan pertama mungkin seperti nasihat, tahapan kedua mungkin peringatan, tahapan ketiga mungkin sejenis hukuman mungkin seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Jadi selalu pakai tahapan ya Pak? Ya, selalu menggunakan tahapan-tahapan yang prosedur yang telah ada. Baik Pak, kemudian dari berbagai permasalahan, kasus ataupun kejadian di sekolah, apakah ada tantangan yang paling Bapak ingat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut atau mengambil keputusan? Ada, pernah mengalami adalah kasus dengan orang tua. Yang mana kasus dengan orang tua di sini adalah orang tuanya tidak menerima dengan skor yang diberikan kepada anaknya karena anaknya itu telah melanggar beberapa pelanggaran yang ada ditetapkan di sekolah. Salah satunya adalah sehingga kami mengajak saya sendiri dan beserta guru wali kelas dan guru BK mengajak orang tuanya untuk mengadakan musyawarah mengingat keterkaitan permasalahan si anak tersebut, sehingga seberat apapun masalah yang kita hadapi dengan adanya musyawarah yakin akan ada jalan keluarnya. Musyawarah dan kekeluargaan ya Pak. Baik. Kemudian selama ini ketika Bapak menghadapi misalnya ada satu keputusan yang harus diambil nih. Apakah Bapak langsung mengambil keputusan saat itu juga? Atau mungkin Bapak punya waktu tertentu untuk mengambil keputusannya? Ditunda atau mungkin dijadwalkan di lain hari Pak? Untuk pengambilan keputusan, kalau memang sifatnya urgen yang harus dan hari itu harus diputuskan, saya putuskan mungkin dengan sendiri. Tetapi kalau memang keputusan tersebut bisa ditunda, maka saya akan bermusyawarah dengan tim manajerial di sekolah saya supaya keputusan tersebut berdasarkan hasil musyawarah. Baik Pak,
Jadi tergantung sifat permasalahannya itu sendiri ya Pak. Kemudian kalau misalnya selama ini dalam Bapak mengambil keputusan, apakah ada orang-orang yang Bapak anggap sangat membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut? Ada, mengingat saya di sekolah yang saya pimpin itu adalah salah sekolah swasta, yang mana sekolah swasta itu adalah di bawah kepemimpinan yayasan, sehingga kami dalam hal mengambil keputusan apapun selalu dimusyawarahkan dengan pihak yayasan, itu diantaranya. Baik Pak, selain orang yang membantu Bapak dan sangat penting dalam pengambilan keputusan, mungkin apakah ada faktor lain yang mempengaruhi atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Salah satu faktornya adalah pertama, yang namanya sekolah itu kan ada, kalau yayasan itu kan ada pasti yayasan menunjuk satu orang ataupun siapa untuk menjadi pelaksana harian di sekolah, itu diantaranya. Sehingga kami ketika bermusyawarah mengambil keputusan apapun, selain kita bermusyawarah dengan tim manajerial, pasti kita akan melibatkan anggota yayasan yang dipercaya untuk menjadi pelaksana di sekolah, sehingga apa yang telah kami putuskan itu berdasarkan hasil musyawarah diantaranya, dan pihak yayasan pun mengetahui gitu. Baik Pak, terima kasih atas gambarannya yang benar-benar jelas tentang bagaimana cara kerja pengambilan keputusan di sekolah ya Pak, terutama di sekolah Bapak yang Bapak pimpin. Baik Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya ya Pak. Dari semua pengalaman yang sudah Bapak miliki dalam pengambilan keputusan, baik yang kecil maupun yang besar, apakah Bapak memiliki suatu pembelajaran tertentu dari proses-proses pengambilan keputusan tersebut? Pernah, ada yang jelas, ada di sini, ada yang ketika keputusan yang saya ambil itu kok ternyata nggak pas gitu. Itu salah satunya. Sehingga dari permasalahan yang telah saya alami dengan keputusan yang saya putuskan akan menjadi suatu pembelajaran buat saya ke depannya. Jika memang pengambilan keputusan itu memang tidak tepat untuk digunakan di sekolah ataupun di rumah tangga sekolah saya, maka akan beralih kepada keputusan yang lain gitu. Alhamdulillah setelah saya melakukan wawancara dengan Pak Saifullah, saya mendapatkan pengalaman yang menarik dari Pak Saifullah dan juga menjadi inspirasi bagi saya terkait dengan materi yang saya dapatkan di Guru Penggerak ini Pak Epul. Yang pertama terima kasih telah memberikan waktunya, telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara ini Pak Epul. Ya, saya aturkan sama-sama. Itulah pengalaman yang telah saya alami dalam mengambil keputusan di sekolah yang saya pimpin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.